Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan dan kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah pujian-pujian yang akan kita naikkan untuk Tuhan akan benar-benar memberikan kita sukacita yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah di rumah kita masing-masing ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing. Sungguh pada pagi hari ini kita semua mengucap syukur. Mungkin situasi sangat tidak mendukung, tetapi alangkah baiknya kita mau tetap percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, dan Dia selalu berjanji untuk selalu setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang luar biasa ini kami mau tetap percaya, kami mau sembah Engkau. Terima kasih. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji
Kami percaya Kau sudah buktikan kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidup-Mu di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidup-Mu di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya persilahkan hamba-Nya. Mari semua kita berdoa. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allahku yang dahsyat. Engkau Allahku yang sangat luar biasa. Sekalipun di masa-masa sulit semacam ini Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau selalu beserta dan melindungi setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini Engkau memberkati setiap kami, dan segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan.
Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang beracara, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan suara hati-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nama-Mu dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam semuanya. Sekalipun di masa-masa yang kurang menyenangkan ini, saya yakin kita tetap cinta Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kita tetap semangat untuk mencari Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita akan belajar firman Tuhan kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik. Saya akan berikan judul renungan, yaitu padang gurun menjadi kebun buah. Sekali lagi, padang gurun menjadi kebun buah. Mari kita membaca kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 32. Saya ulangi, kitab Yesaya pasal 32 ayat 15. Yesaya 32 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Sekali lagi saya bacakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, apa bayangan saudara tentang padang gurun? Tentu kita berpikir tentang yang pertama soal panas. Yang kedua tentu berpikir tentang semuanya pasir. Yang ketiga bisa jadi itu hal yang menyakitkan, karena di padang gurun kayaknya tidak ada kehidupan. Itu yang seringkali kita dengar tentang padang gurun. Nah saudara, ada 3 contoh saya mencatat di sini yang sesuatu sangat menarik untuk didengarkan. Yang pertama, di tahun 2016 Israel dengan inovasinya yang canggih mengubah gurun menjadi perkebunan buah dan sayur. Saudara, jadi kalau saya bicara masalah Israel, ini tidak mencakup yang namanya padang gurun di Israel saja. Tetapi Mesir ada, di tanah Arab ada, di Cina juga ada. Jadi banyak tentang padang gurun.
Tetapi perhatikan sekali, contoh yang pertama tahun 2016, Israel yaitu melakukan inovasi canggih, mengubah gurun menjadi perkebunan buah dan sayur. Setelah diteliti, buah dan sayur itu tidak kalah kualitasnya dengan buah-buah yang ada sekarang ini. Karena kecanggihan, tentu ini prosesnya cukup lama. Lalu di tahun yang sama, tahun 2016, seorang pria petani dari Afrika yang namanya Yakoba Sawadogo, dengan kesabarannya mengubah lahan-lahan yang gersang selama 30 tahun. Dengan kegigihannya, maka hasilnya tidak sia-sia. Seorang pria petani dari Afrika selama 30 tahun. Ceritanya daerah itu ditinggalkan oleh lingkungan. Rupa-rupanya seorang pria yang namanya Yakoba Sawadogo ini, dia terlalu sayang dengan tanah airnya atau kampungnya, sehingga dia tidak mau meninggalkan. Yang lain meninggalkan, dia tidak mau meninggalkan. Nah, dia berpikir untuk mencoba inovasi baru juga. Lalu selama 30 tahun, petani dari Afrika ini dengan kesabarannya, dengan keuletannya, dengan kegigihannya, lalu padang gurun itu diubahnya menjadi perkebunan. Dan apa yang terjadi? Di sana menghasilkan panen yang luar biasa dari buahnya, usahanya. Lalu yang ketiga, negara Cina. Belum lama ini negara Cina mendapatkan sambutan yang hangat dan acungan jempol dari dunia internasional. Kenapa? Karena Cina menemukan dan berusaha baru tentang mengelola tanah gurun. Dengan ilmu dan teknologi, maka Cina membuat tanah gurun itu menjadi kebun sayur dan buah yang sangat luar biasa. Saudaraku, ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Setiap kita mungkin berpikir bahwa padang gurun itu tidak bakalan bisa tumbuh. Di padang gurun itu tidak ada air, gersang, panas, tandus, dan semuanya. Nah, bagaimana dengan penemuan 3 contoh ini? Cina, Israel, dan Afrika. Saudaraku, ternyata dengan segala kegigihannya, dengan segala kesabarannya, dengan niat yang baik, maka cerita 3 negara ini mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Mengubah padang gurun menjadi kebun buah ataupun sayur. Barangkali ini menjadi satu kata mustahil, ya, karena memang susah, namanya padang gurun. Saudaraku yang kasih, kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada kalanya kerohanian kita itu grafiknya naik turun. Hari ini setia, besok sudah beda. Hari ini rajin, besok sudah agak malas-malasan. Hari ini percaya dengan sepenuhnya, besok bisa jadi ogah-ogahan. Grafik itu menunjukkan bahwa kerohanian seseorang bisa jadi naik turun. Kadang itu betul-betul percaya, tapi kadang-kadang juga setengah percaya. Saudara,
bisa persoalan-persoalan yang terjadi itu membuat iman kita itu goyah. Yang dulu subur bisa menjadi kering. Yang dulu itu percaya secara iman, betul-betul iman, tapi sekarang ragu-ragu. Dan seterusnya. Kayaknya seperti Thomas, ya. Apa sih kurangnya Thomas? Thomas itu juga murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan persoalan, yaitu dengan berita bahwa Yesus bangkit, Yesus sudah menampakkan, dia bilang, pokoknya aku kalau ndak lihat sendiri, pokoknya kalau aku ndak memegang tangannya, memegang lukanya, aku ndak bakalan percaya. Tetapi apa yang Tuhan katakan, ketika Yesus hadir di situ, Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, inilah dinamika dalam kerohanian kita. Ya syukur kalau setiap kita memiliki iman yang sungguh-sungguh. Itu harapan kita. Jangan sampai kita ini hari ini setia, besok sudah malas-malasan. Jangan sampai seperti itu, ya. Tetapi punya grafik yang terus naik. Cinta Tuhan, kasih kepada Tuhan terus dibentuk, terus dipupuk sehingga kesetiaan dan kecintaan kita kepada Tuhan itu menunjukkan grafik yang naik, bukan turun. Nah, saudara, saya akan menyampaikan poin-poin tentang kerohanian kita. Kadang-kadang menghadapi persoalan-persoalan yang kita tidak mampu dan kita tidak mau. Seperti padang gurun. Ya. Mestinya kita tidak mau. Segala sesuatu sulit di sana. Segala sesuatu boleh dikatakan mematikan. Kerohanian kita perlu kita pupuk. Kerohanian kita perlu kita perhatikan. Sekalipun kadang-kadang Tuhan izinkan kerohanian kita, iman kita menghadapi semacam padang gurun dalam tanda petik. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil kalau kita datang kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan. Kehidupan dan kerohanian kita kadang sama seperti tanah yang tandus, gersang, kering, dan mematikan. Tapi sebagaimana Tuhan, mari kita tidak perlu khawatir dan takut. Kita bisa ubahkan persoalan-persoalan rohani yang tandus itu. Dengan ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sekali lagi saya katakan, kita bisa ubahkan persoalan-persoalan rohani yang membuat tandus iman kita dengan pertama, minta roh Tuhan dicurahkan. Tadi kita baca ya di Yesaya pasal 32 ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Belum lama kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Apa kerinduan kita? Tentu kerinduan kita sama. Roh Tuhan itu dicurahkan atas kita. Roh Tuhan dicurahkan atas gereja kita. Roh Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Roh Tuhan dicurahkan atas pelayanan kita. Semua membutuhkan roh Tuhan itu dicurahkan. Saudara, jadi ini tidak bisa tidak.
Roh Tuhan itu harus dicurahkan untuk kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Ya, jadi kalau kita mau diubahkan Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Kita tidak bisa semau sendiri. Tetapi syarat yang pertama adalah minta Roh Tuhan dicurahkan. Pengurapan Tuhan itu penting. Dan pengurapan Tuhan itu harus. Tidak boleh tidak. Setiap kita mau hamba Tuhan, kita mau jemaat, semua membutuhkan Roh Tuhan itu dicurahkan. Saya yakin ketika kita mengalami pencurahan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, kerohanian kita yang tandus, yang kering, yang mematikan, mungkin kita berkata mustahil. Saya katakan bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada barang yang mustahil. Mengapa? Karena kita bersama dengan Roh Tuhan yang dicurahkan. Pengurapan Tuhan itu penting atas kita semua. Sehingga setiap kita yang mengalami tandus, setiap kita yang mengalami kering dan seterusnya, itu bisa diubah Tuhan. Seperti judulnya tadi, padang gurun menjadi kebun buah. Kalau kita perhatikan negara Cina, negara Israel, atau seorang pria yang dari Afrika tadi, semua berupaya, semua berusaha. Mereka punya cita-cita, mereka punya keyakinan bahwa padang gurun itu bisa diubah menjadi sebuah taman. Nah, apa yang terjadi? Dengan segala upaya dan proses yang begitu panjang, mereka menikmati hasil. Tentu ini semua memerlukan waktu. Dan inilah ketika kita minta Roh Tuhan dicurahkan, maka setiap kita akan mengalami kebangkitan. Setiap kita akan mengalami yang namanya pemulihan. Bukan kering lagi, bukan gersang lagi, bukan tandus lagi. Itu yang maunya Tuhan. Itu yang pertama. Jadi persoalan-persoalan rohani yang tandus itu, yang gersang itu bisa diubah dengan yang pertama, minta Roh Tuhan dicurahkan. Lalu yang kedua, dengar apa kata Tuhan. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang berkaitan dengan iman rohani kita, itu bisa diubah. Yang kedua adalah dengar apa kata Tuhan. Kita baca Ulangan pasal 12. Ulangan pasal 12 ayat 28. Ulangan pasal 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Saudara, siapa yang tidak kenal dengan Bani Israel atau bangsa Israel atau Ibrani? Semua sudah tahu bahwa orang-orang Israel itu orang yang terkenal dengan congkaknya, tegar tengkuknya, keras kepalanya. Kalau dilihat grafiknya,
hari ini berkata, ya Tuhan aku mau menyembah-Mu. Besok sudah ada gangguan, orang-orang Israel sudah lupa kepada Tuhan. Lalu dia bertobat. Ya Tuhan ampuni aku mengalami ini, sekarang aku bertobat, aku percaya kepadamu. Oke Tuhan ampuni. Besoknya orang-orang yang Israel yang sama sudah melukai Tuhan. Jadi boleh dibilang naik turun. Bisa jadi mempermainkan Tuhan. Bahaya. Kalau kehidupan anak-anak Tuhan suka mempermainkan Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah dengar apa kata Tuhan. Lah kata Tuhan apa? Tadi saya katakan, dengarlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Ini yang disampaikan. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kenapa kita bisa mengalami sesuatu yang tidak baik? Kenapa kita bisa mengalami yang namanya rohani yang tandus atau krisis rohani? Bisa dibilang rohanimu kok kayak padang gurun ya. Rohanimu baru mengalami gersang ya. Saudara, saatnya ketika dalam posisi semacam itu, alangkah baiknya kalau mendengar apa kata Tuhan. Berapa banyak setiap kita kadang-kadang itu mendengar apa kata saya atau mendengar kata orang, tapi tidak mau dengar apa kata Tuhan. Itu yang perlu diubah. Jadi poin yang kedua ini adalah setelah kita ini minta roh Tuhan, lalu mendengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan tuh maunya apa? Lah kalau Tuhan mau bicara A ya anak Tuhan harusnya A. Kalau anak Tuhan B ya kalau Tuhan berkata B, anak Tuhan harus B. Itu maunya Tuhan. Pastilah akan berubah. Yang gersang tadi akan menjadi menyenangkan. Ya. Bukan menjadi panas, tetapi adem. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Berani diproses Tuhan. Yang ketiga adalah berani diproses Tuhan. Kitab Ayub pasal 23 Ayub pasal 23 ayat 10 berkata. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, ada yang tahu hari ini harga emas 1 gramnya berapa? Maksud saya adalah emas yang emas 24 karat itu ya. Tinggi. Cukup tinggi. Dan Tuhan mau kita dimurnikan oleh Tuhan bukan menjadi perak atau perunggu. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini menjadi emas yang murni. Tetapi kalau itu bicara masalah proses, tentu tidak menyenangkan. Taruhlah begini, saya mau kasih tahu istilah
Di Kudus ini kan terkenal dengan nasi tahu. Nah, jemaat bisa berkata nasi tahu ini enak ya. Tapi ketika kita makan berkata nasi tahu itu enak. Tapi orang yang berkata ini kan tidak melihat bagaimana proses nasi tahu itu enak. Tahu yang mentah digoreng. Ya, lalu bikin sambelnya nanti sama kacangnya diulek. Nah, kalau seandainya tahu itu bisa ngomong, tentu tahu bicara, jangan digoreng, aku pasti sakit. Tapi setelah digoreng kan enak, ya toh ya, apalagi dimakan sama lombok anget-anget, gitu ya. Nah, saudara, kalau itu bicara nasi tahu atau lontong atau sebagainya, atau barangkali tempe goreng, saudaraku, proses memerlukan waktu, kadang-kadang ini tidak mengenakan, tidak merasa nyaman. Tapi tujuan Tuhan adalah supaya kita ini murni seperti emas. Tuhan tidak mau tanggung-tanggung yang jelek-jelek, sekaligus emas yang murni. Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan yang bagaikan emas yang murni. Sekalipun firman Tuhan berkata, Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya menguji aku, itu menguji itu memproses ya. Aku akan timbul seperti emas. Bukankah padang gurun itu untuk menjadi taman yang baik semacam ini? Ya, menyenangkan, gambarnya hijau royo-royo, ada bunga. Tapi firman Tuhan ini banyak bicara tentang buah-buah yang menyegarkan, sayuran. Nah, itu kan perlu proses. Tadi saya kasih contoh, petani di Afrika ini aja 30 tahun, Saudara. 30 tahun untuk mendapatkan hasil yang baik dari padang gurun itu tadi. Nah, sekarang jangan bicara masalah proses yang menyakitkan, tapi endingnya, hasilnya. Nah, inilah Tuhan mau hasilnya, ya, bukan prosesnya yang menyakitkan. Tapi yang jelas Tuhan membuat kita ini menjadi lebih baik. Jadi saya ulangi, persoalan-persoalan rohani dengan tandus yang kering, yang gersang, bahkan mematikan, kerohanian kita itu bisa diubahkan. Ada 3 cara. Yang pertama, minta roh Tuhan dicurahkan. Lalu yang kedua, dengar apa kata Tuhan. Dan yang ketiga, berani diproses Tuhan, sehingga kita menjadi emas yang sangat menyenangkan Tuhan. Seperti padang gurun menjadi kebun buah dan sayur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih rahmat-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan boleh berada di hati setiap jemaat Tuhan, membuat jemaat semakin bergairah untuk mencintai Tuhan, dan iman mereka semakin bertumbuh. Sekalipun iman mereka kadang-kadang menghadapi persoalan-persoalan yang membuat mereka lalu putus asa, putus harapan, bahkan kering kerontang seperti padang gurun. Tetapi ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami mendengar apa kata Tuhan, ketika kami mau dilawat Tuhan, maka kami boleh mengalami yang namanya pemulihan. Kami diberikan kemampuan oleh Tuhan, sehingga iman kami yang sepertinya padang gurun itu diubah Tuhan menjadi taman yang sungguh-sungguh menyenangkan. Ada buah, ada sayur yang sangat-sangat memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih
berkati seluruh jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, kita sudah mendapatkan siraman rohani. Kita mendapatkan satu kekuatan, apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Karena itu percayalah bahwa Tuhan yang memimpin dan menyertai saudara, itulah yang akan memegang tangan saudara untuk agar supaya saudara bisa melalui apapun juga yang saudara anggap tidak mungkin, itu bisa mungkin bersama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hambanya itu akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah di rumah kita masing-masing ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami tetap bersyukur dan berterima kasih sekalipun kami pada saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya firman-Mu itu akan memberikan kekuatan, semangat, gairah bagi kami di dalam kami melalui perjalanan di dalam kehidupan ini. Tuhan, hari ini kami boleh menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang punya kerinduan untuk bisa membalas cinta kasih-Mu dengan jalan memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Sekalipun mereka berada di rumah, tetapi mereka begitu penuh dengan sukacita dan bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu, sehingga boleh menjadi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya kalau anak-anak-Mu sungguh-sungguh mengasihi Engkau, memberikan dengan tulus ikhlas dan penuh sukacita, maka Tuhan sendiri yang akan membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam masalah persoalan hidup. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan jalan keluar, kekuatan dan kemenangan kepada mereka. Khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Apakah mereka mengisolasi diri di rumah mereka masing-masing, atau pada saat ini mereka dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau akan lawat, kiranya Engkau akan jamah mereka, sebab kami tahu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Itulah sebabnya kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu kemarin sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Kami yakin Tuhan, sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Oleh karena itu kami percaya pada saat ini, saat kami berdoa, mohon belas kasihan dan kemurahan daripada Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam keadaan sakit. Supaya di lain kesempatan mereka bisa tahu bahwa Engkau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara-saudara semua yang ada di rumah mereka masing-masing. Sehingga kami boleh tetap setia mengiringi Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Puji Tuhan, selamat Tuhan Yesus memberkati kita semua.